Halo teman-teman, nah ini adalah penjelasan mengenai cara konfigurasi routing dinamis dengan protokol OSPF. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari simak video berikut. Nah teman-teman, pada topologi berikut kita akan mencoba melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis, yaitu dengan protokol OSPF. Untuk melakukan proses konfigurasi, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti langkah-langkah konfigurasi pada protokol routing sebelumnya. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan pada sintak yang akan diinputkan sesuai dengan protokol OSPF. Pada langkah pertama, yang harus teman-teman lakukan adalah analisis topologi jaringan. Mari perhatikan topologi berikut. Pada topologi ini, terdapat 4 device, yaitu 2 device router dan 2 device PC yang terhubung sebagai klien. Selain itu, pada topologi ini juga terdapat 3 jaringan, yaitu jaringan A, jaringan B, dan jaringan C. Selain itu, pada topologi ini juga dilengkapi dengan AS number dan area yang sudah didefinisikan, yaitu AS number 2 dan area 0. Dua elemen ini akan kita gunakan untuk proses konfigurasi dengan menggunakan protokol OSPF. Nah, mari kita lakukan analisis pada setiap jaringan. Sebagai contoh, pada jaringan A. Pada jaringan A terdapat alamat IP network dan 2 interface yang saling terhubung, yaitu interface FA0/0 dari router 0 dan interface FA0 dari PC 0. Dan pada setiap interface terdapat alamat IP sesuai dengan alamat IP network pada jaringan tersebut. Begitu juga pada jaringan B dan jaringan C. Nah teman-teman, setelah kita selesai melakukan tahap analisis pada topologi, pada langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah konfigurasi. Nah teman-teman, seperti proses konfigurasi sebelumnya, proses konfigurasi dilakukan pada 3 tahap. Pertama, konfigurasi alamat IP pada device PC, kedua, konfigurasi alamat IP pada device router, dan ketiga, konfigurasi routing dinamis dengan menggunakan protokol OSPF. Kita mulai dari tahap konfigurasi pertama, yaitu konfigurasi alamat IP pada PC. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat 2 PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua PC tersebut. Kita mulai dari PC 0. Dengan cara klik pada PC 0, pilih desktop, pilih IP configuration. Sampai di halaman ini, lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP pada PC 0. Jika semuanya sudah dilengkapi, teman-teman bisa close untuk keluar. Nah teman-teman, proses konfigurasi pada PC 0 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan pada PC 1 dengan cara klik pada PC 1, pilih desktop, pilih IP configuration. Sampai pada halaman ini, lengkapi alamat IP address, subnet mask, dan default gateway sesuai dengan alamat IP pada PC 1. Nah, proses konfigurasi pada PC 1 sudah selesai kita lakukan. Sampai di tahap ini, kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada kedua PC. Langkah selanjutnya, kita lakukan tahap konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi alamat IP pada setiap router. Mari kita perhatikan topologi berikut. Pada topologi ini terdapat 2 router yang terhubung, yaitu router 0 dan router 1, sehingga proses konfigurasi akan kita lakukan pada kedua router tersebut. Kita mulai dari router 0 dengan cara klik pada router 0, pilih CLI, sampai di halaman ini, lakukan proses konfigurasi hampir sama seperti proses konfigurasi pada protokol sebelumnya, dengan menginputkan beberapa sintak untuk melakukan proses konfigurasi alamat IP pada router 0. Untuk sintak pertama, teman-teman inputkan no, kemudian enable atau bisa disingkat dengan AN, selanjutnya config terminal. Sampai di halaman config terminal, teman-teman perhatikan router 0. Kita akan menginputkan interface yang terhubung pada router 0. Pada router 0, terdapat 2 interface yang terhubung, yaitu interface FA0/0 ke jaringan A dan interface serial 2/0 ke jaringan B. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan A dengan menginputkan sintak interface FA0/0, lalu inputkan alamat IP address yang terdapat pada interface tersebut.
Dan teman-teman inputkan subnet MAC-nya sesuai dengan slash pada IP tersebut, yaitu /24 dengan subnet MAC 255.255.255.0. Kemudian, sintaks selanjutnya no shutdown untuk mengaktifkan port pada interface tersebut. Lalu exit untuk keluar. Nah, proses konfigurasi pada interface pertama sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan ke interface yang kedua, yang terhubung ke jaringan B. Dengan menginputkan sintaks interface serial 2/0, lalu inputkan alamat IP address-nya sesuai dengan alamat IP pada interface tersebut, dan subnet MAC. Lalu aktifkan portnya dengan menginputkan no shutdown, lalu exit untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada router 0 sudah kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman bisa close untuk keluar. Jika teman-teman perhatikan, pada tahap ini terjadi perubahan pada jaringan A, yaitu perubahan pada warna kabel. Perubahan ini menandakan bahwa port yang terdapat pada jaringan A sudah berhasil kita aktifkan melalui router 0. Selanjutnya, kita lakukan proses konfigurasi pada router 1 untuk dapat mengaktifkan port yang terhubung pada jaringan B. Dengan cara klik pada router 1, pilih CLI, kemudian sampai di halaman ini dengan cara yang sama lakukan proses konfigurasi seperti pada router 0 sebelumnya. Dengan menginputkan sintaks pertama yaitu no, lalu enable, selanjutnya config terminal. Sampai di halaman config terminal kita akan menginputkan interface yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat dua interface yang terhubung, yaitu interface FA0/0 yang terhubung ke jaringan C dan interface serial 2/0 terhubung ke jaringan B. Kita mulai dari interface yang terhubung ke jaringan B. Dengan menginputkan sintaks interface serial 2/0, lalu inputkan alamat IP pada interface tersebut dan subnet MAC-nya. Kemudian aktifkan portnya. Kemudian exit untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada interface yang terhubung ke jaringan B sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita lakukan untuk konfigurasi dari interface yang terhubung ke jaringan C. Dengan menginputkan sintaks interface FA0/0, kemudian inputkan alamat IP pada interface tersebut, dan subnet MAC. Lalu aktifkan portnya. Kemudian exit untuk keluar. Nah, sampai di tahap ini, proses konfigurasi pada router 1 sudah selesai kita lakukan. Selanjutnya, teman-teman bisa klik close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini, kita melihat perubahan yang terjadi pada jaringan B dan jaringan C, yaitu perubahan pada warna kabel. Perubahan ini menandakan bahwa kedua port yang terhubung pada jaringan B sudah berhasil kita aktifkan melalui router 1 dan router 0 sebelumnya. Dan perubahan pada jaringan C menandakan bahwa port pada jaringan C sudah berhasil kita aktifkan melalui router 1 dan PC 1 sebelumnya. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi alamat IP pada setiap interface router. Kemudian, untuk mengetahui hasil konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, teman-teman dapat melakukan pengujian konektivitas melalui tes konektivitas dengan cara ping pada setiap jaringan. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes koneksi ping pada jaringan A, yaitu tes koneksi ping dari PC 0 ke router 0 dengan cara klik pada PC 0, pilih command prompt. Sampai di halaman ini, teman-teman inputkan sintaks ping ke alamat IP yang terdapat pada router 0, yaitu lalu enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya konektivitas pada jaringan A sudah aktif dan konfigurasi yang teman-teman lakukan pada tahap sebelumnya sudah berhasil. Nah, teman-teman, akan tetapi pada tahap ini kita baru bisa melakukan tes koneksi ping pada satu jaringan saja. Bagaimana dengan jaringan yang berbeda? Untuk dapat melakukan tes koneksi ke jaringan yang berbeda, maka teman-teman harus melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing dinamis, yaitu melalui protokol OSPF. Bagaimana caranya? Mari simak pada langkah selanjutnya. Sebelumnya, pada langkah ini teman-teman bisa close untuk keluar. Pada tahap selanjutnya, kita akan melakukan proses konfigurasi dengan teknik routing dinamis, yaitu dengan protokol OSPF. Proses konfigurasi protokol OSPF akan kita lakukan pada setiap router yang terhubung. Di sini terdapat dua router, sehingga kita mulai dari router 0. Dengan cara
klik pada router 0. Sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal. Lalu inputkan sintak router OSPF. Kemudian teman-teman lengkapi dengan AS number yang sudah didefinisikan, yaitu 2. Selanjutnya, teman-teman inputkan alamat network yang terhubung pada router 0. Pada router 0 terdapat 2 alamat network yang terhubung untuk 2 jaringan yang berbeda, yaitu network untuk jaringan A dan network untuk jaringan B. Kita mulai dari network pada jaringan A dengan menginputkan sintak network, kemudian inputkan alamat networknya. Nah, sampai di sini teman-teman juga menginputkan wildcard pada network tersebut. Karena di sini /24, maka alamat wildcard yang diinputkan adalah 0.0.0.255. Lalu teman-teman lengkapi dengan menginputkan sintak area sesuai dengan area yang didefinisikan, yaitu 0. Kemudian, proses konfigurasi kita lakukan pada network yang kedua. Inputkan alamat network pada jaringan B, kemudian wildcard-nya sesuai dengan /24, lalu inputkan area, kemudian sintak selanjutnya exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan protokol OSPF pada router 0. Selanjutnya, teman-teman bisa close untuk keluar. Kemudian, langkah selanjutnya, teman-teman lakukan proses konfigurasi yang sama pada router 1 yang terhubung langsung dengan router 0, dengan tujuan untuk dapat mencapai kondisi agensi agar setiap router dapat saling terhubung. Dengan cara yang sama, klik pada router 1. Sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman config terminal, lalu inputkan sintak router OSPF dan lengkapi dengan AS number 2. Kemudian, sintak selanjutnya teman-teman inputkan network yang terhubung pada router 1. Pada router 1 terdapat 2 network yang terhubung untuk 2 jaringan yang berbeda, yaitu network ke jaringan B dan network ke jaringan C. Kita mulai dari network ke jaringan B dengan menginputkan sintak network, kemudian masukkan alamat network pada jaringan B, lalu sintak selanjutnya teman-teman lengkapi dengan menginputkan wildcard. Alamat wildcard ini teman-teman inputkan sesuai dengan slash yang didefinisikan pada IP tersebut. Pada IP ini didefinisikan slash dengan 24, sehingga wildcard yang diinputkan adalah 0.0.0.255. Kemudian area 0. Selanjutnya, kita inputkan network ke jaringan C dengan menginputkan sintak network. Kemudian, inputkan wildcard-nya. Lalu area. Selanjutnya, teman-teman inputkan sintak exit untuk keluar dan exit lagi untuk keluar. Nah, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi pada router 1. Selanjutnya, teman-teman bisa close untuk keluar. Nah, teman-teman, sampai di tahap ini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi dengan protokol OSPF pada topologi berikut. Kemudian, untuk mengetahui apakah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, teman-teman dapat melakukan show IP route pada halaman router. Sebagai contoh, kita akan melihat hasil konfigurasi yang kita lakukan pada router 0 dengan cara klik pada router 0. Lalu, sampai di halaman ini, pastikan teman-teman berada pada halaman router. Kemudian, inputkan sintak show IP route atau bisa disingkat dengan SH spasi IP spasi route. Sehingga akan terlihat seperti tampilan berikut. Perhatikan 3 baris terakhir pada halaman ini. Terdapat keterangan alamat gateway yang terhubung pada router 0, yaitu 2 alamat gateway dengan simbol C menandakan alamat gateway yang terhubung secara langsung. Dan 1 alamat gateway dengan simbol O menandakan alamat gateway yang tidak terhubung secara langsung, melainkan melalui proses konfigurasi yang kita lakukan dengan menggunakan protokol OSPF. Nah, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Kemudian, untuk memastikan kembali, teman-teman dapat melakukan tes koneksi ping ke alamat jaringan yang berbeda. Kemudian, untuk memastikan kembali, teman-teman dapat melakukan tes koneksi ping ke alamat jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan melakukan tes koneksi ping dari jaringan C ke jaringan A. Dengan cara, ping dari PC 1 ke PC 0. Klik PC 1, masuk ke halaman command prompt. Sampai di halaman ini, teman-teman inputkan sintak ping ke alamat IP yang terdapat pada PC 0.
lalu Enter. Sehingga akan terlihat hasil dengan keterangan replay sesuai dengan alamat IP yang kita ping. Ini artinya, konektivitas dari jaringan C yang dikirim ke jaringan A sudah berhasil dilakukan melalui proses konfigurasi dengan menggunakan protokol OSPF yang sudah teman-teman lakukan pada langkah sebelumnya. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah selesai melakukan proses konfigurasi dengan menggunakan teknik routing OSPF. Sehingga demikian langkah-langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan konfigurasi dengan protokol OSPF. Nah, bagaimana dengan protokol yang lainnya? Simak video selanjutnya.